Selanjutnya kami akan menyiarkan berita darurat. Grup KUE di kota kami menghadapi krisis besar di bisnis luar negeri selama 2 tahun. Kapitalisasi pasarnya menguap ratusan miliar. Komunitas bisnis Jiangzhou terkena dampak dan menderita kerugian besar. Presiden tunangan Anda Ratu Zhao telah menelepon Anda puluhan kali, abaikan dulu. Apakah saudara kembar saya sudah ditemukan? Sudah, tapi dia bukan jenius bisnis seperti yang Anda katakan. Dia hanya seorang kurir biasa. Naga yang bersembunyi di jurang mana mungkin mendengar raungannya. Tunggu dulu Tuan Shen. Jangan kejar. Tuan Shen, berdasarkan saran Anda, kapitalisasi pasar perusahaan kami melonjak ratusan kali. Anda tidak perlu lagi mengantar makanan, datanglah bekerja di tempat saya. Saya akan memberi Anda gaji tahunan 1 miliar. Saya akan memberi Anda 2 miliar. Dan saya sendiri akan membawakan Anda, sekretaris saya akan memberi Anda 3 miliar. Semua diam, saya mau menerima telepon. Halo Shen Chuan, ada apa? Katakan. Bisnis luar negeri grup KUE menghadapi krisis besar. Jadi, ada acara kencan buta, harap Anda bisa menggantikan. Apa? Menyuruh saya berpura-pura menjadi Anda untuk kencan buta? Berita terbaru dampak dari gejolak grup KUE. Harga saham Zhao hari ini turun drastis lagi. Tuan Shen, mari kita langsung ke intinya. Saya datang hari ini untuk membatalkan pertunangan. Tepat seperti yang saya inginkan, tapi bisakah saya bertanya kenapa? CEO Zhao kami adalah CEO wanita tercantik di Jiangzhou. Bernilai miliaran, Anda hanya seorang kurir. Menurut Anda, pantaskah Anda? Saya pikir Anda benar. Tapi sikap Anda membuat saya sangat tidak nyaman. Anda... Tuan Shen, sejujurnya, karena gejolak grup KUE menyebabkan grup Zhao saya juga terkena dampak, jadi saya tidak punya energi untuk hal-hal tidak penting ini. Surat pertunangan ini Anda lebih baik ambil kembali. Serangan bisnis seperti bermain rumah-rumahan ini bisa disebut gejolak? Sepertinya Anda yang disebut CEO wanita nomor 1 di Jiangzhou ini juga hanya begitu-begitu saja. Waktu saya terbatas, saya hanya akan mengatakan sekali keluarga Zhao dan KUE melakukan kesalahan yang sama. Investasi Anda di energi baru, strateginya benar, tapi salah proyek yang dipilih, contohnya proyek nomor 3. Meskipun sudah banyak diverifikasi di berbagai negara Eropa dan Amerika, tapi tidak cocok dengan kondisi negara kita. Justru proyek nomor 5 yang akan menjadi fokus utama dukungan negara kita di masa depan. Sekarang segera tinggalkan semua proyek nomor 3 dan alihkan ke proyek nomor 5. Masalah akan segera teratasi. Proyek nomor 5 ini sudah lama ditinggalkan, bagaimana mungkin? 5 menit lagi harga saham proyek nomor 5 akan mencapai puncak, masih ada kesempatan untuk masuk loh. Ini omong kosong Pak Zhao. Ayo kita pergi. Berita terbaru, harga saham proyek nomor 5 mengalami rebound dan terus naik karena dampak skandal grup KUE. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu tahu ini? Jangan tanya siapa saya, lebih baik selamatkan perusahaanmu dulu. Segera beritahu semua proyek nomor 3 ditinggalkan dan alihkan ke proyek nomor 5. Tidak ada yang baru tanpa menghancurkan yang lama. Tunggu dulu Pak Shen. Mengenai pernikahan, saya ingin membicarakannya lagi. Perkenalkan, saya Zhao Wei, CEO grup Zhao, lulusan luar negeri, pekerjaan stabil. Gaji tahunan sekitar 1 miliar, saat ini tinggal di Jiangcheng, di villa mewah. Kapan Pak Shen bisa menikah? Saya pengantar makanan. Saya tidak keberatan. Saya keberatan. Saya masih ada pesanan yang harus diantar. Pengantar makanan sombong apa? Ke depan hormati dia, dan hari ini saya harus tahu semua informasi tentang tunangan saya ini. Selamat Pak R. menjadi CEO KUE. Jangan begitu, di mana Shen Chuan? Saya kasih tahu, saya cuma pengantar makanan.
Tidak bisa mengelola grup miliaran ini apalagi saya punya. Saya punya pacar. Saya tidak mau melayani. Usia 13 tahun memulai bisnis, usia 16 tahun kekayaan miliaran. Usia 21 tahun menduduki puncak daftar kekayaan negara kita. Nilai triliunan sulit dikalahkan. Meskipun tidak tahu kenapa kamu meninggalkan kekayaan. Rela menjadi pengantar makanan. Tapi dengan kemampuanmu. 2 KUE bukan masalah. Kamu sudah menyelidikiku, bagaimana bisa tidak tahu kalau aku sudah bosan dengan kehidupan penuh tipu muslihat. Sekarang aku membutuhkanmu KUE. Membutuhkanmu. Lupakan, aku hanya ingin hidup biasa dengan Xing. Dan soal menyamar. Cari siapa saja yang kamu mau. Presiden, sekarang apa yang harus kita lakukan? Beritahu keuangan alokasikan 1 miliar ke Zhao Group. Atas nama Zhao Group investasikan ke buy group Anda ini. Seperti kata pepatah, naga keluar dari sarang perlu umpan. Aku yakin tidak lama lagi, dia akan datang mencariku. Hari ini adalah ulang tahun Xing, sudah menabung setengah tahun gaji untuk membeli cincin berlian ini, semoga Xing suka. Wang Xiao, kamu jahat sekali. Kamu kalian sedang apa? Seperti yang kamu lihat, bersenang-senang. Aku demi kamu. Setiap hari bangun pagi mengantar makanan, kamu malah berbuat seperti ini di belakangku. Sampah tadi saja Zhao Group. Sudah mengumumkan investasi 10 miliar ke buy group. Akan diadakan besok malam. Upacara investasi resmi. Seorang sampah yang hanya bisa mengantar makanan. Apa hakmu untuk berada di samping Xing? Kamu ini apa? Hormat, ini adalah Wang Xiao dari keluarga kaya Jiang Zhou, dan juga calon suami terbaikku Bai Xing. Apa katamu? Dia calon suami terbaikmu hanya karena uang. Memangnya kenapa? Aku selalu berpikir selama kita bersama. Meski biasa saja, tetap yang paling bahagia. Aku terlalu naif, tapi kalau kamu sangat peduli dengan ini, kamu bisa langsung memberitahuku. Meski kekayaan miliaran, bagi Shen Kuo semuanya mudah didapat. Tapi kamu tidak seharusnya menginjak-injak perasaan kita. Diam, aku tahu betul siapa dirimu. Seorang pria yang masih bergantung pada hutang. Aku malu untukmu. Alasan kamu begitu memaksa, yaitu hanya ingin memeras lebih banyak uang. Tidak masalah, aku akan memberimu. Lagi pula aku akan mendapatkan investasi miliaran. Zhao tidak peduli dengan uang receh ini. 3 tahun hubungan Bai Xing. Apakah tidak sebanding dengan uang ini? Sampah, kamu mencari mati ya, bawa dia. Bunuh dia. Bai Xing. 3 tahun pengorbanan hati. Yang didapat malah pengkhianatan. Terima kasih telah membuatku melihat kenyataan. Dari hari ini aku Shen Kuo akan mengambil kembali semua yang hilang. RY, apakah kamu baik-baik saja? Aku tanya apa yang kamu katakan sebelumnya. Apakah masih berlaku? Tentu ini adalah kehormatan bagi KUE. Sejak saat ini, apakah KUE akan mengikuti perintahku? Kami akan mengikuti arahanmu. Apakah semua sumber daya akan tersedia untukku? Semua tersedia untukmu. Apakah apapun yang aku lakukan kalian akan selalu mendukungku tanpa syarat? KUE siap mengorbankan segalanya. Tidak akan pernah menyerah. Baik, posisi CEO ini aku terima. RY. Ini adalah undangan untuk acara investor besok malam. Apa kamu mau datang?
tentu saja akan datang. Keluarga baik kita akan melesat. Hei, aku dengar Ratu Zhao juga akan datang. Ya ampun. Kecilkan suaramu. Hari ini yang hadir adalah orang-orang penting yang memiliki pengaruh besar di Jiangzhou. Hari ini tidak hanya Ratu Zhao yang mendominasi dunia bisnis. Yang sombong ini akan muncul. Bahkan orang di belakangnya juga akan datang. Tujuanku hari ini adalah dia. Nona Bai memang pantas menjadi bintang malam ini. Sungguh bersinar. Penuh semangat. Semoga di masa depan bisa lebih peduli. Keluarga Chen terlalu memuji. Kenapa sampah ini datang? Shen, kamu sangat berani. Berani masuk ke pesta kelas atas ini. Kamu bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Shenkuo, aku tahu putusnya kita bagimu. Ini sama saja dengan penurunan. Tapi tolong beritahu identitas Anda. Tempat ini bukan milikmu. Apa yang bisa Anda lakukan? Menyerah. Berhenti di sini. Tapi perjamuan terbaik di Jiangzhou. Apalagi yang bisa kau lakukan? Apakah ini pengiriman? Kalau begitu aku tidak yakin. Tapi aku ingin melihatmu terlalu dini. Seharusnya datang nanti. Saya bisa membawa Anda beberapa sisa makanan dan sisa makanan. Zhao selalu ingin kau menikah dengan orang yang dibawa pulang. Anda pikir seorang takeaway biasa, dia mampu hanya dalam beberapa menit selesaikan semua elit dari kelompok Zhao saya. Masalah yang tak berdaya. Aku tidak suka duduk diam. Dengan periode saya memberikan pernikahan saya ke surga, lebih baik menjadi pertaruhan. Tapi, Di mana Mr. Shen sekarang? di pesta keluarga bayi yang akan kita rekapitalisasi malam ini, menurut penyelidikan mantan pacar Mr. Shen ini, nama Bai Xing, kebetulan kita akan menyuntikkan modal malam ini. Mereka kehilangan Mr. Shen. Ini akan menjadi kerugian terbesar. Pergi ke jamuan injeksi. Nona Bai ini pasti. Ini mantan pacarmu. Benar saja itu tidak bisa dikatakan. Kak kau dan Nona Bai sudah menjadi dua dunia. Saya menyarankan Anda untuk tidak terjerat lagi. Akhir dari kehancuran rumah. Biarkan rumah saya mati. Bahkan kalian. Nona Bai mantan pacarmu. Kemampuan itu besar. Dapat merokok. Apa mantan pacar? Tapi itu satu. Anjing menjilat. Shenkuo melihat tidak. Ini adalah celah antara Anda dan saya sekarang. Bai Xing saya sekarang di seluruh kota. Itu seperti mutiara. Dikejar banyak orang tapi kamu cuma anjing yang bisa dipanggil. Dan diusir begitu saja. Kamu Shenkuo. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gak ada yang cocok sama aku Bai Xing. Gak cocok, tapi yang gak cocok adalah kamu. Dan semua orang yang ada di sini. Benar-benar tak tahu diri Shen. Hari ini di sini. Semua adalah orang-orang penting di kota Jiang. Berani berbuat onar di sini, kayaknya kamu udah gak mau hidup. Baru dapat kabar Ratu Zhao. Sudah dalam perjalanan ke sini lebih baik. Urus orang ini segera. Kalau tidak Ratu Zhao, melihatnya dia akan berpikir. Keluarga besar kami di kota Jiang. Nggak ada gunanya bagus. Hari ini aku akan membuat pengecualian untuk menghancurkan kamu. Dari hari ini, siapapun yang menampung orang ini akan menjadi musuh keluarga Chen dari kota utara. Mematikan jalan hidupku. Kamu masih belum cukup. Sombong kalau keluarga Chen belum cukup. Bagaimana kalau ditambah keluarga Liu dari kota timur? Sama saja masih belum cukup. Bagaimana kalau ditambah keluarga Wang dari kota selatan? Teman-teman yang buruk masih jauh. Keluarga Wang akan bekerja sama dengan grup Kaiyue. Bagaimana kalau ditambah keluarga Wang dari kota barat? Kalian semua masih belum cukup. Aku tahu. Semua orang di sini ingin bangga menginjakku. Tapi maaf, semua yang ada di sini. Di mata Shenkuo adalah sampah. Melawan atasan berani bicara besar Shen. Kamu sendiri yang cari mati hari ini. Wang, ngapain kamu bicara sama sampah ini? Ayo usir sampah ini. Keluarkan dari sini. Berhenti.
Siapa yang berani menyentuh Tuan Shen? Tuan Shen, kamu memang di sini. Bukan kamu cari aku buat apa? Tentu saja untuk menikah. Cewek ini siapa? Jangan-jangan orang penting. Bibi, mungkin kamu salah. Wanita secantik ini mana mungkin tertarik pada Shen Kuo si sampah ini, kurasa. Dia cuma pelacur dari tempat maksiat. Shen Kuo, tak kusangka kau untuk tidak mempermalukanku. Benar-benar mengeluarkan modal besar. Orang secantik ini mungkin adalah bintang papan atas. Habis banyak uangnya. Kurang ajar, kau tahu siapa aku? Berani-beraninya kau memukulku, wanita ini. Berani memukul putriku. Putriku adalah bintang malam ini. Terus kenapa? Shen Kuo, aku tak punya waktu berdebat denganmu. Cepat bawa aktormu pergi dari sini, Sing. Ngapain bicara panjang lebar, cepat usir sampah ini. Dan wanita ini keluar dari sini. Aduh, kurang ajar, kurang ajar. Aku lihat siapa yang berani bertindak. Paman-paman, akhirnya kau datang. Sampah ini menyewa orang untuk menyusup ke acara makan malam investasi dan membuat keributan. Untung aku cepat tahu, segera mengusir mereka. Jangan sampai mempengaruhi suasana hati Ratu Zhao. Benar, sampah ini adalah anjing terlantar yang kami usir dari keluarga Bai. Tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini dan berpura-pura. Kalau sampai menyinggung Ratu Zhao, mungkin kita semua akan kena imbasnya. Kalian semua diamlah. Hei sampah, kau tahu hari ini kau selesai. Lihat tangan pamanku gemetar, kalau marah tangannya gemetar. Kalau gemetar artinya mau menghajar kau. Paman, kenapa kau memukulku, paman? Kenapa kau memukulku? Seharusnya kau pukul kedua orang ini. Diamlah kau. Kau binatang. Sekarang kau sudah berbuat kesalahan besar. Ratu Zhao, ini salahku. Karena kurang mendidik, mohon. Mohon hukumlah aku. Ingat, pria Zhao Wei. Bukan orang yang bisa kalian ganggu. Apa? Kau benar-benar Ratu Zhao? Bagaimana mungkin? Ikut aku. Hari ini aku akan mengumumkan dua hal kepada semua orang. Pertama, pendanaan grup Zhao kepada keluarga Bai dihentikan. Apa selesai? Hal kedua adalah saya ingin mengumumkan secara resmi kepada semua orang. Tuan Shen Kuo Shen ini, dia adalah tunangan saya. Tidak, ini tidak mungkin. Ini. Shen Kuo si sampah ini bagaimana bisa menjadi tunangan Ratu Zhao? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia benar-benar Dewi saya Ratu Zhao? Tapi mengapa dia bersama? Ini tidak mungkin. Wang Chenrui selesai merusak Ratu Zhao di depan umum. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menulis mati benar. Keluarga Bai memohon kesempatan ini. Tidak disangka Wang Chenrui malah menyinggung Ratu Zhao. Sungguh bodoh sekali. Shen Kuo, jadi kamu selalu tahu. Kamu hanya menertawakan saya. Sekarang saya dalam keadaan ini, kamu senang. Semua ini adalah akibat ulahmu sendiri. Wang Xiao, kamu harus memikirkan cara untuk membantu kami. Kamu harus membantu kami. Menurut yang saya tahu, pendanaan 10 miliar ini diberikan oleh grup Kaiyue kepada Zhao. Bahkan jika kamu Ratu Zhao, pendanaan 10 miliar ini, kamu tidak berhak membatalkannya. Bagaimana kamu tahu? Tidak penting, ini adalah orang di balik grup Kaiyue yang menunjuk untuk mendanai keluarga Bai, tapi kamu malah bertindak sebaliknya. Orang itu adalah raja bisnis. Jika dia tahu kamu Ratu Zhao, sudah selesai. Tidak perlu kamu khawatirkan orang di sana. Saya akan menjelaskan sendiri semua konsekuensi hari ini. Saya Zhao Wei akan menanggung semuanya. Kamu gila demi seorang pengantar makanan. Kamu mau mempertaruhkan seluruh grup Zhao. Ikan mas bukanlah ikan kolam hanya menunggu hujan untuk menjadi naga. Saya percaya kemampuan Tuan Shen, saya juga percaya pandangan saya sendiri. Baiklah, sepertinya hari ini kamu sudah bulat hati. Demi sampah ini dan orang itu.
berhadapan dengan seluruh dunia bisnis Jiang Cheng. Saya lupa memberitahumu saya dan sekretaris Li dari grup Kaiyue. Hubungan kami sangat dekat. Saya ingin melihat apa yang kamu lakukan hari ini, apakah sekretaris Li mengakui atau tidak. Percayalah, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Sisanya serahkan padaku. Apapun hasilnya, aku Zhao Yue akan selalu bersamamu. Sudah hampir mati masih saja bercanda. Aku akan segera menelepon sekretaris Li. Aku ingin melihat bagaimana kalian berdua mati. Hanya sekretaris dari grup Kaiyue berani menentukan hidup matiku Shen Kuo, Li Qingyun ya. Aku akan segera membuatnya datang ke sini. Li Qingyun segera batalkan investasi 10 miliar untuk grup Bai lalu datang ke Hotel Jiangzhou untuk menemuiku. Diterima semua keluar. Ikuti aku untuk menjemput Presiden Direktur ya. Perintah Presiden Direktur, dalam 2 menit hentikan investasi. Itu adalah pemimpin bisnis Tiongkok. Di seluruh negeri, tidak ada yang berani berkata seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Presiden Direktur Grup Kaiyue? Menurutku kamu. Barusan bukan menelepon sekretaris Li, kamu menelepon 10.086 hahaha. Aku tahu kamu berpura-pura kuat untuk membuatku berubah pikiran. Tapi tindakanmu seperti ini benar-benar membuat orang sangat kecewa. Sudahlah Shen Kuo, hari ini kamu bisa berdiri. Aku sudah sangat senang membuktikan aku Zhao Yue tidak salah memilih. Hanya saja hari ini. Memang aku melanggar keputusan orang itu. Semua konsekuensi aku Zhao Yue yang menanggung, tidak ada hubungannya denganmu. Aku bilang tidak apa-apa. Bahkan jika langit runtuh aku yang menopang. Baik, kita bersama meski harus mati bersama. Aku Zhao Yue rela. Sampah masih berpura-pura. Ini pesanan 10 miliar, kamu bilang hentikan ya hentikan. Kamu pikir ini membatalkan pesanan makanan ya? Shen Kuo, sebelumnya aku tidak tahu. Kamu bisa berpura-pura seperti ini mau tidak? Aku bantu menghitung 5, 4, 3. Waktunya habis, kenapa kita belum mendapat pesan? Apakah karena sinyal buruk, jaringan terlambat? Sampah tetap sampah menurutku. Dia hanya bisa bicara untuk memuaskan dirinya sendiri. Buruk, ada masalah apa yang terjadi? 10 miliar investasi, 10 miliar semuanya dihentikan. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang terjadi? Benar-benar begitu mendengar kabar aku langsung datang. Aduh mama. Ya ampun Tuhan. Ini pesanan 10 miliar. 10 miliar gimana ini? Kamu tadi nelpon siapa? Aku semakin penasaran sama kamu. Jangan buru-buru pertunjukan bagus. Masih ada di belakang. Ternyata si kurir ini, benar apa dia beneran? Ada hubungan dengan grup Kaiyue? Hubungan apaan? Dia cuma ngomong sembarangan di sini. Ngaco. Malah bikin marah keluarga Bai. Shen Kuo, kamu si pembawa sial. Aku akan robek mulutmu. Shen Kuo, meski aku gak tahu gimana kamu tahu kabarnya. Tapi sekretaris Li sebentar lagi datang. Aku akan konfirmasi langsung sama dia. Satu persatu aku akan hitung kejahatanmu. Dia Li Qingyun. Paling-paling cuma anjing di sampingku. Berani hitung kejahatanku. Paman orang ini. Benar-benar gak ada hukumnya, cepat cari orang tangkap dia. Tunggu keputusan sekretaris Lia. Masuk akal ayo. Sekretaris Li dari grup Kaiyue datang. Sekretaris Li, akhirnya Anda datang. Aku datang atau gak perlu lapor sama kamu? Gak berani cuma. Di sini ada si imut yang mau menghalangi Kaiyue.
Dengan acara peluncuran investasi keluarga, Bai dia gak cuma ngomong sembarangan ke grup Kayue, tapi dia juga bilang Anda. Bilang apa bilang Anda? Jorok banget aku malu ngomong. Aku yang bilang aku bilang. Kamu anjingnya keluarga Shen. Berani kamu yang gak tahu mati. Sekretaris Lee ada di sini, kamu masih berani lancang. Jangan ngomong aku belum nikah sama kamu. Gak mau kamu mati. Nah, Sekretaris Lee lihat. Apa aku perlu minta maaf sama kamu? Ini aku kasih tahu kamu gak cuma perlu minta maaf. Kamu juga harus cepat-cepat berlutut tahu gak diam. Sekretaris Lee, kamu salah. Iya, Sekretaris Lee. Lihat kamu pukul menantu baikku. Memang dia yang dipukul kalau gak diam. Aku sekalian hajar kalian semua. Presdir. Ah kamu. Kamu memanggilnya apa? Tidak maksudku Presdir kami. Mengutusku untuk menangani hal ini. Agak terlambat, mohon maaf Nyonya Zhao. Tidak hari ini. Beruntung ada Presdir Lee hanya saja. Saya masih ada satu hal ingin minta bantuan Presdir Lee. Silakan katakan saja. Meskipun ada alasannya tapi saya benar-benar melanggar. Perintah orang itu tidak tahu. Bisakah Anda membantu menjadwalkan waktu? Saya ingin meminta maaf secara langsung. Itu tidak perlu Presdir kami. Tidak menyalahkan Anda dan Presdir kami dia. Akhir-akhir ini sibuk tidak ada waktu untuk menemui tamu. Tapi Orangnya sudah bilang tidak apa-apa. Kita pergi saja itu. Kalau tidak ada urusan kita pergi dulu. Ayo pergi. kenapa aku merasa tatapan Presdir Lee padamu agak aneh? Ada ya, kamu salah dengar. Mungkin saja. Sekretaris Lee. Mereka sudah pergi, kita bagaimana ya? Harus bagaimana ya? Rezeki yang melimpah diberikan pada kalian. Kalau Sekretaris Lee, apakah rapat investasi ini masih akan dilanjutkan? Iya. Pemilik utama rapat investasi sudah pergi, masih lanjut apa? Minggir. Pemilik utama rapat investasi, bukan Shen Kuo kan? Shen Kuo. Shen Kuo, tunggu. Shen Kuo, aku lihat. Kamu dekat dengan Sekretaris Lee, bisakah kamu memintanya membantu aku memohon pada Presdir Kayue? Sekretaris Lee kan ada di pesta, kamu sendiri saja memohon padanya. Kan lebih baik. Shen Kuo, kamu bisa tahu lebih dulu. Kabar Kayue menghentikan investasi pasti kamu kenal. Orang penting di dalamnya investasi ini. Sangat penting bagi keluarga baik kami. Tolonglah bantu aku. Jangan main-main, kamu cuma lihat aku. Dekat sama Sekretaris Lee mau memanfaatkan aku, jujur saja. Aku nggak kenal sama orang penting. Info ini juga cuma dengar waktu ngantar makanan. Nggak kenal. Sudah kuduga tukang antar makanan. Mana mungkin punya kemampuan kayak gitu? Kayaknya dia lebih misterius dari yang kukira. Memang anjing nggak bisa berhenti makan kotoran. Kamu? Aku nggak perlu diomelin sama kamu. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Sampai jumpa. Shen Kuo, kamu ini siapa sih? Dia cuma tukang antar makanan, kok bisa dekat sama Kayue? Aku mana tahu. Kamu pikir mungkin nggak? Semua ini rencana Sekretaris Lee. Dia bekerja sama-sama tukang antar, ini tujuannya. Untuk mentransfer investasi 10 miliar ke keluarga Zhao, lalu mengambil keuntungan.
Lumayan juga otak kalian. Pak Wu, Anda datang, silakan duduk. Aku dengar ada orang yang pura-pura jadi CEO KYE. Aku sengaja datang bantu investigasi. Bagus Pak Wu dengan Anda di sini. Aku lihat si sampah ini masih bisa pura-pura apa? Sekretaris Lee dan CEO KYE. Hubungannya sangat dekat dengan dukungan mereka ini. Mungkin susah diatasi. Tenang, aku nggak pernah perang tanpa persiapan. Keluarga Shen turun-temurun kaya darah biru. CEO Shen kami bahkan punya darah naga emas langka. Semuanya. Giok ini adalah lambang keluarga Shen. Ayahku bekerja keras seumur hidup baru dapat satu. Katanya kalau teteskan darah naga emas di giok ini, 5 detik kemudian naga emas akan terbang dan memanggil cahaya pelangi 7 warna. Wah, beneran nggak sih? Iya Pak Wu. Anda ini ngomongnya terlalu mistis. Besok ada puncak grup. Nanti aku akan ajak kalian semua untuk membongkar kebohongan. Pasti akan membuat kalian terkesima. Shengkuo, ini semua karena kamu yang memaksa. RY. Dana 10 miliar untuk buy group masih berada di tangan Nona Zhao. Bagaimana menurut Anda? Langsung saja investasikan ke Zhao Group. Apa ini pantas? Saya sudah melihat laporan keuangan perusahaan Zhao Yue, potensinya sangat besar, dan kemampuannya bagus, saya yakin berinvestasi padanya. RY, hari ini adalah puncak tahunan perusahaan kita. Pertemuan puncak tempatnya sudah siap. Sekarang kita perlu bersiap untuk pergi. Baik, tunjukkan jalan. Ada hasil untuk investigasi terhadap Tuan Shen. Anda yakin Tuan Shen? Sambil mengantar makanan. Juga menjabat sebagai CEO KAIU. Bagaimana mungkin seseorang melakukan dua hal sekaligus? Ini terlalu konyol. Ini dilakukan oleh lembaga investigasi paling terpercaya. Seharusnya tidak ada kesalahan. Ayo ke KAIU. Saya ingin bertanya langsung pada penipu besar ini. Selamat datang CEO, duduk. Semua tidak perlu sungkan, silakan duduk. Sekelompok bodoh, kalian semua sudah ditipu. Ini adalah puncak tahunan grup tertinggi, kalian berani masuk tanpa izin. Apa hukumannya Sekretaris Lee kalau begitu tidak tahu? Anda mencari seorang kurir untuk berpura-pura sebagai CEO. Berusaha mengendalikan KAIU. Lalu apa hukumannya? Omong kosong menyesatkan, saya pikir Jiang Zhou ini. Kalian tidak ingin tinggal, saya pikir yang tidak ingin tinggal. Adalah Anda berani mencari orang untuk per second call. Menyamar sebagai CEO penipu. Cepat pergi dari sini. Bilang saya penipu, tolong. Bukti mana? Shengkuo, bisa ya? Sekarang masih tenang, sebenarnya saya beritahu Anda. Hari ini Wu Xiao sudah memegang titik lemah Anda. Benarkah? Wu Zong sudah memastikan Anda adalah palsu. Masih berani begitu sombong, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Semua lihat, ini adalah foto Tuan Shen. Beberapa hari lalu di luar negeri dengan para pemimpin negara. Berkomunikasi, bukankah ini tidak bisa membuktikan? Tuan Shen di luar negeri, bukankah ini tidak bisa membuktikan? Anda Shengkuo adalah penipu sejati. Hanya dengan satu foto yang tidak jelas asalnya berani berbuat onar KAIU saya. Kayaknya keluarga Wang benar-benar sudah gila ya. Ayo usir mereka keluar. Shen, jujur saja hari ini. Kami sudah siap dengan segala persiapan. Kamu pasti mati. Lucu cuma dengan kalian yang berantakan ini. Kayaknya kamu belum kapok ya. Hari ini aku akan membuatmu terbongkar, pergi sana. Semuanya. Foto ini adalah bos kita. Perbesar bagian lehernya.
Kalian semua ada yang lihat sesuatu aneh. Bos punya bekas luka di leher tapi dia tidak. Benar, jangan-jangan dia palsu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan sampai aku yang mengajari kalian. Tangkap dia. Siapa bilang dia palsu? Jenius bisnis Jiangzhou Ratu Zhao. Dia datang kenapa? Cuma dengan ini kalian mau menentukan asli atau palsu. Kalau begitu Bos Kaiyue, mudah sekali ditiru ya. Ratu Zhao, maksudmu apa? Beberapa hari lalu aku bertemu dengan Tuan Shen. Tuan Shen hanya butuh beberapa menit untuk menyelesaikan krisis besar yang tidak bisa diselesaikan oleh tim cerdas bergaji tinggi dari grup Zhao. Dengan kemampuannya sendiri dia membantu grup Zhao menyelamatkan situasi yang hampir runtuh. Tanya saja di seluruh Xia selain bos grup Kaiyue yang nomor 1 di daftar kekayaan. Ada siapa lagi yang bisa melakukannya? Ini laporan grup Zhao. Kalau tidak percaya, silakan verifikasi sendiri. Selain itu, ini laporan dari detektif paling terpercaya di Huaxia. Semua bukti ini menunjukkan dia adalah bos Kaiyue. Semuanya kalian adalah pejabat tinggi Kaiyue, punya mata yang tajam. Tidak tahu apakah buktiku lebih meyakinkan atau dua foto dari Wu Huaiyu yang lebih meyakinkan. Cuma 2 foto, bagaimana bisa membuktikan asli atau palsu? Menurutku bukti dari Ratu Zhao lebih meyakinkan. Jangan coba mengalihkan pembicaraan karena kamu sudah memilih mendukung si imut ini. Maka coba jelaskan. Bagaimana luka ini bisa dijelaskan? Ini zaman apa lagi? Operasi penghilang bekas luka hanya sebuah operasi kecantikan sederhana. Tentang hal ini Nona Bai, kamu seharusnya lebih paham daripada aku. Kamu, Ini yang kalian sebut persiapan sempurna. Hei, jangan sombong. Masih ada pertunjukan seru nanti. Baiklah, apalagi trik kalian. Ayo tunjukkan semuanya. Menurut yang aku tahu, Shio dari grup Kaiyue memiliki darah naga emas yang sangat langka di dunia ini. Wajah bisa menipu, tapi darah tidak bisa. Sudah cukup, aku sudah lama sabar. Tidak sopan menebar kebohongan kebenaran tentang Shio. Mana bisa kalian ragukan, haha. Takut ya? Baiklah, hari ini aku akan menemani kalian sampai akhir. Hei, bawa gioknya. Semuanya ini adalah giok tetesan darah keluarga Shen dari Jiangzhou yang diwariskan turun-temurun untuk menentukan pewaris. Jika kamu benar-benar memiliki darah naga emas hanya dengan meneteskan darahmu pada giok ini dalam waktu 5 detik, akan memancarkan cahaya pelangi dan memanggil naga emas. Wu Huaiyu. Rupanya aku meremehkanmu. Bahkan lambang keluarga pun kamu bisa bawa. Si imut takut ya? Palsu tetap palsu kalau kamu berani. Coba saja. Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, kalian bertiga akan menghabiskan sisa hidup di penjara bersama. aku sudah tidak sabar untuk melihat kalian bertiga berlutut memohon. Oh, kalau aku bisa membuktikannya. Kalau kamu bisa membuktikannya, aku serahkan diriku padamu. Baiklah, sesuai keinginan kalian. Kenapa takut? Hanya seorang kurir makanan berani merebut posisi langit. Sungguh tidak tahu diri. Shengkuo, kau menyesal sekarang. Sudah terlambat. Kau menghancurkan pesta investasiku. Aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Kalian tahu mengapa giok keluarga Shengkuo berwarna merah?
Ini adalah keluarga Shenkuo. Leluhur kami dari generasi ke generasi telah mengorbankan darah untuk Dacia. Meski orangnya sudah tiada tapi darahnya masih mengalir. Jika suatu hari Dacia dalam kesulitan, keluarga Shenkuo pasti akan datang saat dipanggil. Hari ini akan kuperlihatkan darah keluarga Shenkuo. Bukan sesuatu yang bisa kalian pertanyakan. Apa yang terjadi ini? Tidak masuk akal. Teruslah bersenang-senang sayang, ucapan beranimu tadi. Di mana? Haha. Rasanya tidak enak ya dipermalukan di depan umum? Hahaha semuanya. Sekarang kebenaran telah terungkap. Aku menyerukan pada kalian semua untuk memukuli si penipu ini sampai mati. Bagaimana? Baik. Pukuli dia, pukuli dia, pukuli. Cepat lari biar aku yang urus di sini. Tiga tahun meninggalkan rumah, aku tahu. Lambang keluarga ini tidak melupakanku. Apa yang terjadi tadi? Mungkin dia benar-benar menguji naga emas? Tidak mungkin. Pasti giok ini yang bermasalah. Giok ini kalian yang bawa. Sekarang bilang ada masalah, kalian pikir aku mudah ditindas? Tidak mungkin, kau pasti bukan Presiden Grup Kaiyue. Bukti sudah jelas, masih mau membela diri? Panggil orang. Usir mereka keluar, tunggu. Darah naga emas ini memang langka. Tapi bukan satu-satunya lagi pula, bagaimana? Apakah di dunia ini ada orang yang memiliki darah dan wajah yang sama? Apalagi yang kalian tunggu? Buang mereka keluar. Lepaskan, aku adalah pejabat tinggi Kaiyue. Kalian tidak bisa menyentuhku. Sayang, aku kasih tahu, urusan kita belum selesai. Kamu tunggu saja, lepaskan aku. Aku semakin bingung sama kamu ini siapa sih? Seperti yang kamu lihat, CEO Kaiyue. Menurut penyelidikanku selama 3 tahun ini kamu terus kirim makanan, sementara bisnis Kaiyue juga berjalan bersamaan. Satu orang bisa melakukan 2 hal sekaligus. Ini agak rumit. Sekarang belum saatnya untuk memberitahumu. Jadi apa kamu sedang menyamar sebagai CEO Kaiyue dengan maksud mencuri aset Kaiyue? Aku peringatkan kamu, ini kejahatan. Nanti kamu akan tahu. Kamu masih berpura-pura, aku peringatkan kamu. Sementara masih ada kesempatan, segera berhenti. Percayalah, aku tahu batasnya. Baiklah kamu atau bukan. Aku juga tidak terlalu peduli, tapi aku peringatkan kamu. Kedepannya, jangan bohong lagi padaku. Ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Kita sudah menikah, aku sudah memberitahu orang tuaku. Hari ini kamu harus ikut aku ke keluarga Zhao. Apa? Kamu terkejut apa? Aku peringatkan kamu soal kamu bohong padaku tadi. Aku belum menghitungnya sama kamu. Kamu tidak boleh menolakku. Hei. Ternyata tindakan tanpa sengaja CEO justru membuat sepasang kekasih. Jodoh itu memang sulit dipahami. Apa yang sebenarnya terjadi? Iya, kenapa kalian diusir? Jangan buru-buru, biar aku telepon dulu untuk bertanya pada ahli darah terkenal dunia, Qin Lao. Halo.
Sudah jelas darah panda di dunia ini memang langka. Tapi ada ribuan orang tapi yang mirip persis. Golongan darah langka dan cocok kemungkinannya terlalu kecil. Menurut kalian mungkin nggak? Shen Kuo ini sama CEO Kaiyue Group adalah saudara kembar. Omong kosong kalau dia punya saudara yang hebat seperti itu, buat apa dia jadi kurir makanan? Saya rasa apa yang dikatakan Xing masuk akal. Orang ini punya banyak ide licik ditambah ada sekretaris Li dan Xiao Wei yang membantu diam-diam membuat palsu. Bukankah itu sangat mudah? Jadi sampah ini, kita sama sekali tidak boleh melepaskannya. Benar apa yang dikatakan Wang Shao, saya akan membuat ketiga orang ini mati tanpa tempat dikuburkan. Sekarang Shen Kuo bersama Li Qingyun. Jika kita ingin bertindak terhadapnya, mungkin tidak semudah itu. Maka mari kita mulai dari Xiao Wei. Saya yakin Wu Zong sudah punya strategi. Pasar saham grup Zhao baru saja diluncurkan. Masih belum stabil, kita hanya perlu mengumpulkan dana. Melakukan short selling besar-besaran, maka grup Zhao pasti akan jatuh dalam krisis. Wu Zong memang hebat, hanya saja. Wu Zong, mengapa Anda harus ikut bersama kami? Terjun dalam kekacauan ini? Sudah lemah saya. Tidak suka dengan orang itu Li Qingyun. Selain itu, Xiao Wei cukup cantik. Kita akan menghancurkan Shen Kuo, maka Xiao Wei bukanlah. Anda ini bersiap untuk mati. Bukan begitu? Pergi menemui orang tua Anda. Apa bedanya dengan mati? Menantu jelek cepat atau lambat harus bertemu mertua. Santai saja. Siapa menantu jelek? Kamu yang menantu. Yang harus bertemu mertua seharusnya kamu. Kamu siapa yang kamu bilang jelek? Baiklah, tidak jelek, sangat cantik seperti. Setidaknya bertemu orang tua, masih harus memperhatikan penampilan. Dia hanya menikahi saya berdasarkan perjanjian, bukan saya. Mengapa napas saya bisa sesak seperti ini? Zhao Zong, Ya ada apa? pintu perusahaan diblokir orang. Apa? Bayar utang, dengar saya. Bayar utang, tenang sebentar. Masalah ini akan segera diselesaikan. Xiao Zong sedang dalam perjalanan uang keringat saya. Mobil Xiao Zong, cepat keluarkan dia. Bayar utang. Jangan pergi. Ini harta keluarga Zhao, kalian merampok. Saya akan menelepon polisi, berikan Ini apa yang terjadi? Begitu mereka masuk perusahaan langsung pindah barang. Katanya mau bayar utang. Kenapa bisa begini? Bayar utang. Zhao yang tak bermoral bayar uang investor, bayar utang. Kembalikan uang hasil jerih payah kami. CEO Zhao baru saja dapat kabar dari perusahaan. Saham grup Zhao setelah dibeli dalam jumlah besar oleh beberapa akun, lalu dijual di bawah harga pembukaan. Investor-investor itu juga ikut menjual dengan harga rendah. Sekarang saham Zhao kita hampir di bawah harga penerbitan. Bayar utang. Semua tenang hadapi situasi mendadak ini. Tolong beri grup Zhao waktu untuk menanganinya. Mohon percayai kemampuan grup Zhao. Kamu punya hak apa bicara atas nama Zhao? Suruh orang grup Zhao keluar, biarkan orang tak penting bicara. Sama, sekali lagi bukan sikap minai lisekin masalah. Bayar utang. Tolong beri grup Zhao waktu untuk menangani. Kasih waktu buat kabur ya. Kalian kesini buat apa? Tentu saja beli saham Zhao. Minta penjelasan. Mau uang ya, aku kasih, cepat pergi. Kamu siapa kasih kami uang? Lagi pula kerugian kami kamu bisa ganti. Coba tenangkan mereka, kasih uang biar pergi. Perusahaan sudah tidak punya uang lagi. Apa, coba cari cara lagi? Bagus, grup Zhao tidak punya uang ya, semua cepat pindah barang. Apa yang berharga pindah barang. Aku lihat siapa yang berani. Hari ini semua kerugian kalian akan ditanggung oleh Kaiyue. Berapa harga saham yang kalian beli Kaiyue?
Beli kembali dengan harga asli. Apa ini benar? Ada ini kabar baik ya. Jangan sok kuat grup KYW kalian. Sekarang juga susah sendiri. Tenang, sebelumnya kamu lindungi aku. Sekarang gantian aku lindungi kamu. Kamu si palsu, apa haknya suruh KYW menanggung risiko untukmu? Siapapun aku, kata-kataku pasti ditepati. Bahkan jika KYW tidak bertanggung jawab, aku tetap bisa menanggung semuanya. Menanggung semuanya? Kamu siapa sih? Kamu yang urus. Wu Xiao, angin apa yang bawa kamu ke sini? Seseorang yang mencoba menyamar sebagai CEO grup KYW untuk menipu pernikahan keluarga Zhao, angin jahat yang tidak benar. Baiklah, karena hari ini semua ada di sini. Biarkan saya mengungkapkan wajah asli si penipu ini. Hanya dengan kamu. Yue, lihatlah betapa sombongnya orang ini. Orang seperti dia tidak pantas bersamamu. Dengan siapa aku bersama itu urusanku. Bagaimana kamu bicara dengan Wu Xiao? Wu Xiao saya. Kami biasa memanjakannya, jangan marah ya. Aku tidak marah karena aku sungguh ingin menikahi Yue. Ternyata Wu Xiao juga mengagumi putri kami. Wu Gongzi, sebenarnya kakak saya sudah menikah dengan CEO grup KYW. ternyata keluarga Zhao. Sampai sekarang masih tertipu. Dia cuma tukang antar sampah, tapi mencoba menyamar sebagai CEO KYW untuk menipu pernikahan keluarga Zhao. Ternyata tukang antar apa? Cuma tukang antar. Di perjanjian pernikahan tertulis kamu CEO grup. Tapi ternyata orang biasa yang tidak berarti. Kamu kesini, aku tidak mau kamu bersama orang seperti ini. Ibu, lepaskan aku, pernikahanku. Aku yang tentukan. Kak, aku sudah bilang. Orang ini asal-usulnya tidak jelas, jangan mudah percaya. Sekarang terbukti dia cuma penipu yang tidak berguna. Kak, jangan terus-terusan salah paham. Benar. Aku memang tukang antar. Tapi itu karena 5 tahun lalu untuk menyelamatkan krisis keuangan Asia Timur. Aku menyumbangkan setengah hartaku menggemparkan dunia. Hahaha. Aku takut orang-orang menjengkelkan itu menemukanku. Jadi sengaja menyembunyikan identitas. Kamu memang pandai mengarang orang yang kamu bilang menyelamatkan krisis keuangan Asia Timur adalah pemilik di balik institusi investasi terkenal, Huazhong. Bagaimana sekarang CEO KYW? Tidak bisa lagi menyamar, mulai menyamar. Ini benar-benar dewa ya. Ikan busuk satu. Berani-beraninya menyamar sebagai orang besar yang tinggi hati. Sungguh lucu si Yue ini. Omongannya ngawur, identitasnya jelas-jelas terlihat. Aku tidak peduli apa identitasnya. Yang aku tahu dia adalah suamiku, Zhao Yue. Yue, kamu bodoh ya? Sampai sekarang kamu masih membela si bocah busuk ini. Aku pikir hari ini banyak teman-teman investor datang ke sini, pasti bukan untuk melihat mereka berdua pamer cinta. Ayo, aku tanya kalian, kita hari ini datang untuk apa? Menagih utang, menagih utang, menagih utang. Kalian berdua membeli saham Zhao dalam jumlah besar. Lalu menjualnya dengan harga murah secara jahat, membuat investor panik dan melepas saham. Harga saham Zhao anjlok, semua orang panik. Kalau begini Zhao mungkin hanya tinggal jalan kebangkrutan saja yang bisa ditempuh. Omong kosong, mana buktinya? Untuk apa bukti? Membalas dengan cara yang sama. Itulah gaya kerjaku. Si kurir busuk, aku akan memberitahumu satu kabar baik lagi. Saham grup Zhao sudah turun kedua kalinya. Turun lagi, kenapa ini? Turun lagi. Sudah turun kedua kalinya. Keluarga Zhao kita hancur. Ibu, kamu baik-baik saja, cepat bawa ibu istirahat. CEO Zhao kita sudah berusaha. Sekarang hanya pemilik modal besar kelas dunia.
pemegang kekuasaan grup Huazhong yang bisa menyelamatkan Zhao kita. Orang itu Zhao kecil kita. Bagaimana berani membayangkan? Lebih baik kamu jual semua saham Zhao kita. Jangan sampai Zhao kita membebanimu. Kamu lupa. Kita ini punya ikatan pernikahan. Justru karena itu, Aku bilang, akan maju mundur bersamamu. Jual saham Zhao kalian dalam 3 tahap cepat. Maka Zhao akan. Jangan khawatir, pasti ada yang turun tangan. Percayalah padaku. Percaya padamu grup Kaiyue. Dengan grup Zhao hanya akan lebih cepat. Bangkrut. Hei, siap-siap menjaring. Selanjutnya mari kita lihat. Presiden benar-benar naik. Ini tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Katakan padaku apa yang terjadi. Ada akun misterius yang terus membeli saham Zhao. Termasuk di antaranya adalah raksasa modal grup Huazhong. Harga saham secara alami naik. Wu Huaiyu. Kau ingin secara jahat menjual pendek Zhao. Tidak disangka. Malah mengangkat batu untuk memukul kaki sendiri. Semua sekarang sudah. Membuka awan melihat langit biru ketiga. Pelaku utamanya ada di sini. Serahkan pada kalian. Baiklah, ternyata kalian bertiga pengacau, usir mereka. Baik, usir mereka, usir mereka. bagaimana bisa Huazhong Menggunakan sedikit koneksi kecil. Sudah kukatakan akan maju mundur bersamamu. Bagaimana penyelidikannya? Memang ada beberapa eksekutif yang sangat mencurigakan. Lanjutkan. Ya, Oh ya. Shen Chuan sebenarnya pergi kemana? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? aku juga tidak terlalu tahu. Baiklah Li Qingyun. Menurutku kau lebih setia pada Shen Chuan daripada setia padaku ya. Tidak tuan, kedua kau salah menuduhku, aku selalu mengikuti perintahmu. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku di mana Shen Chuan? Aku, Katakan di mana kau menyembunyikan Shen Chuan, katakan. Di mana kau menyembunyikan Shen Chuan? presiden ada di luar negeri, mana mungkin aku menyembunyikannya. Lalu kenapa dia belum kembali? Ataukah kau berkomplot dengan musuh dalam benar-benar berniat merebut posisi? Presiden krisis luar negeri grup. Dia pergi untuk menangani itu. Gelombang kecil tapi kok lama sekali. Dia memang hanya segitu kemampuannya. Jadi direktur takut ada kekacauan di perusahaan. Sengaja merahasiakannya kecuali dalam keadaan darurat. Sebaiknya jangan diungkapkan. Menurutmu apakah dia punya seseorang yang disukai di luar negeri? Ada orang yang dia sukai? Tidak ada. Melihatmu seperti ini pasti ada. Aku bilang kenapa dia bersikeras membatalkan pertunangannya dengan Zhao Yue. Anda jangan terlalu memikirkannya. Direktur berulang kali mengingatkan, jika dia pergi ke luar negeri dan diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka Kaiyue tidak ada yang mengendalikan situasi itu, akan merepotkan. Tapi berita ini bisa disembunyikan sementara, tidak selamanya. Semoga dia bisa cepat kembali. Direktur. Presiden Zhao dari grup Zhao meminta untuk bertemu. Masuk. Jangan bicarakan tentang kakak saya. Ini saya yang mengantarkan sendiri. Apa ini? Ini undangan pesta ulang tahun kakek saya. Ingat, jangan terlambat. Ye perlu menyiapkan hadiah ulang tahun. Tentu saja, siapkan banyak-banyak.
Semoga kakek Sao berumur panjang seperti Laut Timur. Dan hijab sejahtera seperti Gunung Selatan. Semuanya terlalu baik. Bisa menghadiri pesta ulang tahun saya yang sudah tua ini. Keluarga Sao benar-benar bersinar. Cepat duduk-duduk. Kakek, selamat ulang tahun. Terima kasih. Ini adalah Tuan Shen yang sering saya sebutkan, tunangan saya. Oh, Selamat ulang tahun kakek Zhao. baik-baik, terima kasih tunangan. Kakak kamu benar-benar tidak pernah menyerah. Orang ini datang dengan tangan kosong ke pesta ulang tahun kakek. Belum ada tanda-tanda serius. Kalau sudah masuk pasti akan sombong. Zhao Yusuan, kamu diam saja. Kakek Zhao, hadiah yang saya siapkan masih dalam perjalanan. Akan segera sampai. Bermain sandiwara kakak. Kamu cari orang seperti apa ini? Bahkan hadiah yang layak pun tidak bisa diberikan. Zhao Yusuan, kalau kamu terus bicara sembarangan, jangan salahkan saya tidak sopan. Saya bilang hadiah yang saya siapkan. Masih dalam perjalanan dan hadiah yang saya siapkan hari ini. Semua orang di sini tidak ada yang bisa menandingi. Ngomong terus kakak. Kakak, menurutku lebih baik kamu cepat-cepat putus dengannya. Cari yang baru, dia tidak pantas untukmu. Kamu keterlaluan, kamu tahu kamu menghina siapa. Apa kamu sudah dicuci otaknya oleh dia? Apapun yang terjadi hari ini, aku tetap menghinanya. Kamu sekarang segera minta maaf padanya. Kamu ini anak gila, kenapa marah sama adikmu? Seperti ini. Kakek, lihat kakakku. Dia marah sama aku karena orang luar dasar anak nakal. Diam, keluarga Zhao. Kenapa bisa punya anak seperti kamu tidak tahu terima kasih? Mr. Shen, jangan ambil pusing. Jangan dengarkan omong kosong anak ini, silakan duduk. Mr. Shen, tahukah kamu posisi putriku di Jiangzhou? Tentu Yue sangat berbakat. Dalam beberapa tahun dia membawa grup Zhao ke puncak bisnis di Jiangzhou dan dia juga sangat cantik. Dijuluki sebagai wanita tercantik di Jiangzhou. Benar, putriku punya bakat dan kecantikan. Karena kamu sudah tahu semua ini, aku ingin tahu apa hakmu untuk menjadi menantu keluarga Zhao. Mama, Kamu diam. Aku melakukan ini semua untuk kebaikanmu. Benar kakak, mama melakukan ini untuk kebaikanmu. Lihat anak ini, mukanya seperti orang yang hidup dari belas kasihan. Zhao Yusuan, jangan keterlaluan. Kekayaan Mr. Shen aset keluarga kita. Di matanya tidak ada apa-apanya. Kakak, kapan kamu jadi begitu buta? Apa yang dia berikan padamu sampai kamu seperti ini? Omong kosong seperti ini bisa kamu ucapkan. Sejak zaman dahulu, yang penting adalah kesetaraan. Apa hakmu untuk menikahi putriku? Bibi, kalau begitu, kita hanya bisa bercerai. Kamu mengerti itu bagus, hanya dengan selembar perjanjian nikah. Ingin melampaui kelas. Mimpi siang bolong seperti ini lupakan saja. Aku beritahu kamu, keluarga Zhao. Bukanlah keluarga yang bisa kamu jangkau. Jangkau. Keluarga Zhao, coba pikirkan lagi. Aduh, nggak ada kemampuan apa-apa. Hehe, kalau soal ngomong besar emang nggak ada tandingannya. Gue saranin mending lo lepasin aja niat itu, soalnya kakak gue tuh. Zhao Yusuan, jangan keterlaluan, lo tahu nggak lo lagi ngelawan siapa? Zhao Yusuan. Kalau lo masih ngomong sembarangan mending lo keluar aja. Kakek, kenapa sih hari ini? Kenapa sih selalu nargetin gue? Iya nih kakek, Gimana sih? kok bisa ngebelah orang luar? Dan malah marahin cucu sendiri. Orang luar? Kalau bukan karena Mr. Shen, lo bisa duduk tenang di sini. Mungkin keluarga Zhao kita sudah lama diusir dari Jiangcheng. Kakek, maksudnya apa sih? Bu, mungkin ibu belum tahu. Kalau bukan karena Mr. Shen, keluarga Zhao kita mungkin sudah dihapus dari Jiangzhou. Kak, sebegitunya ya? Begitunya. Keributan di pasar saham beberapa hari lalu, kalau bukan karena Mr. Shen, keluarga Zhao kita sudah hancur, dan sebelumnya investasi 10 miliar juga berkat Mr. Shen. Lo bilang ini berlebihan. Nggak punya ilmu, sombong. Wah, menantu baikku ternyata. Orangnya rendah hati ya, kita ini hampir jadi satu keluarga kok masih sembunyi-sembunyi sih, hahaha. Iya nih kakak ipar lo, sembunyinya keterlaluan. Sekarang baru tahu manggil gue menantu baik. Hei, lo sekarang baru tahu manggil gue kakak ipar. Aduh, ngomong apa sih? Gue ini buta mata, mending lo anggap
Gue kayak angin lalu aja gue sama kakak. Gue 100% setuju kan Bu. Iya, hahaha. Tuan Wang datang. Shen Kuo nggak nyangka lo bisa akting sebegini. Wajah lo ini bener-bener bikin orang terkesima. Udah lama akting. Sampai-sampai lo sendiri percaya. Hari ini ulang tahun kakek lo udah datang. Baik-baik aja, jangan cari masalah. Lo kenapa sih tegang banget? Apakah ada hantu di hati saya? Wang Chenrui, Anda bisa datang. Saya bersyukur. Tapi apa yang kau katakan sedikit berlebihan. Ayah aku tidak punya arti lain. Aku hanya tidak ingin melihatmu dalam kegelapan. Apa maksudmu? Anda berbicara omong kosong di sini. Ini adalah situs keluarga Zhao saya. Kalian di sini. Tidak ingin terburu-buru. Kakak iparku tapi presiden grup Excelle. Anda menanggung konsekuensinya. UPS kau masih terlalu lembut. Maksudku saudara iparnya. Itu hanya palsu. Wang Chenrui, kau bajingan. Omong kosong di sini. Jangan khawatir, Zhao selalu. Apakah itu benar-benar Wang Chenrui membicarakan pikiran Anda? Anda tidak bisa menyembunyikan trik kecil. Meskipun kau menemukan barang palsu. Presiden grup Excelle tapi palsu. Tidak akan pernah menjadi benar. Ah, aku mengerti. Wang Chenrui, Anda tidak ingin investasi miliar ini. Tidak, tapi tidak. Aku hanya ingin 1 miliar. Selama barang palsu ini terungkap, Presiden Cake akan sangat marah. Pada saat itu kelompok Zhao Anda. Bagaimana akhirnya? Lalu aku akan memberitahumu 1 miliar investasi ini. Mr. Shen sendiri yang mengangguk setuju. Bukan uang yang tak terduga. Waduh Wang Chenrui. Imajinanmu sangat mengagumkan. Aku tidak pernah berpikir. Sampai hari ini kau masih. Oke, aku punya kartu. Tidak dipasang lagi. Tidak ada dukungan grup Excelle di belakang saya. Kakak ipar kau tidak bercanda. Aku hanya akan mengatakan bahwa dunia ini ada hal-hal baik seperti itu. Karena bos besar di balik Hyatt Group. Itu aku. I can sudah masuk perangkap. Sepertinya kalian hari ini sudah siap. Mau menjebak saya. Saya bilang hari ini, kamu bermain drama dengan susah payah. Manfaat apa yang Zhao berikan padamu? Hingga kamu begitu berjuang keras. Apakah kamu meragukan saya dengan segala upaya? Mengaitkan saya dengan tuduhan tidak capek. Trik kecilmu ini sudah lama saya ketahui. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi saya mengenalmu. Sangat jelas. Oh ya, keluarga Zhao yang hadir di sini. Mungkin belum terlalu mengenalnya. Dia Shen Kuo adalah seorang pengantar makanan hanya. Seseorang yang sudah saya bosani dan saya tendang. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Saya percaya kemampuan Tuan Shen. Saya juga percaya pada penilaian saya sendiri. Kamu sedang menggali kuburanmu sendiri. Tuan Wu datang. Zhao Laoye. Tuan Wu, angin apa yang membawa Anda ke sini? APA maksud Anda Zhao Lai menjadakan pesta ulang tahun. Bagaimana saya tidak datang, duduklah. Yue, perasaan saya padamu. Seharusnya kamu tahu. Kamu masih saja berurusan dengan si sampah, si pria malas. Tolong perhatikan kata-katamu. Siapa yang saya pilih apa hubungannya denganmu dan juga Tuan Shen? Dia adalah penyelamat keluarga Zhao, dia bukan menantu. Tuan Shen, dia pantaskah? Saya paling tahu wajah aslinya Tuan Wu. Apa maksud Anda, Zhao Zong? Bukankah Anda selalu mencari bukti? Saksi ada di sini, Tuan Wu. Akan membuka wajah aslinya. Aduh. Sangat percaya diri ya. Saya ingin melihat kalian. Bisa bermain apa lagi? Saya menyarankan kamu untuk pergi.
Saya beritahu ya Yui pasti akan menjadi wanita saya. Meskipun kamu berpura-pura menjadi Tuan Shen. Apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu pergi sekarang saya bisa memaafkanmu. Wu Huaiyu. Kamu sedang menantangku. Kamu ini memang keras kepala hari ini, aku akan membuatmu merasakan kekuatanku. Apa yang sebenarnya kamu inginkan hari ini adalah pesta ulang tahun kakekku, bukan untukmu berbuat semaumu. Tidak apa-apa pesta ulang tahun ini. Tidak usah diadakan juga tidak masalah. Aku ingin melihat apa yang akan terjadi hari ini. Kakek Sao hari ini, saya tidak bermaksud menyinggung. Karena sudah datang pasti, akan menyiapkan hadiah besar untuk Anda. Ayo bawa ke sini. Kakek Sao ini semua. Barang-barang langka mobil dan rumah mewah. Bernilai puluhan miliar. Semua ini sebagai hadiah ulang tahun untuk keluarga Sao. Tuan Wu, Anda benar-benar sangat dermawan. Bagaimana dengan Yue? Dan ini adalah yang saya siapkan khusus untukmu. Pesanan dari luar negeri bernilai ratusan juta. Untukmu tenang saja. Selama saya ada, saya pasti akan membuat grup Sao melebihi Yue. Benar-benar luar biasa. Saya dan Tuan Wu tidak ada hubungan apapun. Jadi hadiah yang Anda berikan saya tidak bisa menerimanya. Mengapa? Karena orang tidak berguna ini. Kalau kamu terus menghina tunanganku, saya tidak akan segan-segan. Berikan saya alasan saya tidak mengerti. Apa yang kamu berikan ini? Semua barang rongsokan. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu keluarkan. Tuan Shen, bukankah kamu disebut keturunan keluarga terhormat? Ketua keluarga Shen tidak punya sedikit pun ketulusan. Masih ingin menikahi putriku. Jangan-jangan kamu hanya mempermainkan kami. Kalau begitu, jangan salahkan saya. Gelar kakak ipar ini hanya bisa diberikan kepada Tuan Wu. Tuan Wu keturunan keluarga terhormat. Apa yang dia katakan pasti bisa dipercaya, sedangkan kamu berpura-pura jelas-jelas seorang penipu. Tidak apa-apa. Kebenaran pasti akan terungkap, hadiah sedang dalam perjalanan. Nanti semua orang akan melihat sendiri. Aku bilang kamu lagi menunda cara lama. Waktu itu kamu beruntung Bos Li tidak mempermasalahkanmu. Kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Li Qingyun mengejar saya. Kekacauan di konferensi pers terakhir. Saya tidak menyuruhnya pergi. Sudah cukup baik hati. Baik. Kamu benar-benar pikir saya tidak punya bukti? Maka saya ingin tahu. Apa pendapatmu yang hebat itu? Baik, karena kamu bersikeras begitu. Saya akan membuatmu mati dengan jelas. Tuan Shen, saya akan menyuruh seseorang mengantarmu pulang. Acara seperti ini tidak perlu dihadiri. Nona Zhao, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi katakan padaku dengan jujur, apakah kamu masih meragukan saya? Bukan begitu Tuan Shen, saya hanya merasa. Kalau begitu hari ini saya akan memberitahumu. Kamu memilih untuk percaya padaku. Itu benar. Kamu benar-benar tebal muka. Menurut saya berakting. Harus sampai tuntas. Kamu sebaiknya membuat penampilanmu yang dibuat-buat itu bertahan sampai akhir. Sekarang saya semakin mengagumimu sudah sampai saat ini. Kamu masih bisa tenang aktingmu ini. Saya benar-benar terkesan padamu. Wang Chenrui, hari ini siapa yang menang siapa yang kalah? Belum tentu. Saya sudah pensiun bertahun-tahun. Jarang sekali sepanas ini. Orang tutup tempat ini. Hari ini semua yang hadir, jika tidak memberikan jawaban yang memuaskan, tidak ada yang boleh pergi. Shen Kuo, masalahnya sudah besar. Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Apapun hasilnya, saya Zhao Yue akan tetap berdiri bersama Tuan Shen. Bersama-sama menghadapi kesulitan. Yue, dengarkan saya, kamu terlalu melindunginya. Itu akan menyeretmu juga. Anakku, ada apa denganmu? Bisnis keluarga Zhao tidak bisa dihancurkan oleh orang luar. Tampaknya keluarga Zhao tidak bisa menghindar lagi. Jangan banyak bicara, Wu Huaiyu. Buktinya mana? Hei semua. Dia sama sekali bukan pemegang kekuasaan di Kaiyue. Shen yang sebenarnya masih di luar negeri. Huaiyu, aku bertemu Shen di luar negeri. Dia tidak mungkin kembali ke Jiangzhou dalam waktu dekat.
Dengar nggak ini buktinya? Yang bicara adalah ayahku. Dia adalah pemegang saham Kaiyue. Kakak aku sudah bilang dari dulu. Orang ini asal-usulnya tidak jelas, jangan mudah percaya. Sekarang terbukti dia penipu. Hei, penipu mau naik pangkat dengan cara licik, membuat kita jadi bahan ejekan. Shen Kuo. Sekarang apa lagi yang mau kamu katakan? Wu Huaiyu, apa dasar kamu yakin rekaman ini asli? Bagaimana kamu tahu aku pasti tidak bisa kembali ke Jiangzhou? Apakah kamu ingin mengatakan bukti-buktiku ini palsu? Benar, rekaman ini asli. Shen Kuo, kamu akhirnya mengaku juga. Lalu buat apa berpura-pura di sini? Tapi perjalanan dari luar negeri ke Jiangzhou hanya butuh 2 jam. Apa bukti kalian bahwa Shen yang kalian sebut masih di luar negeri? Karena saat ayahku bertemu Shen, kita sedang di sini mencocokkan waktu. Apa mungkin kamu bisa berada di 2 tempat Wu sekaligus? Huaiyu. Kamu mau apa? Yue, dengar dulu, kalau aku tidak punya keyakinan penuh mana berani aku mengambil risiko melawan keluarga Shao dan membuat keributan di pesta ulang tahun jadi. Dia pasti palsu. Aku sudah tahu dari dulu kamu bukan orang baik. Mau menipu kakakku, juga mau menyeret keluarga Shao ke dalam masalah. Orang-orang berikan dia pelajaran yang keras. Berani kamu. Kakak, kenapa kamu masih membelanya? Masih melindunginya, Shao Yue. Banyak pria di dunia ini, buat apa mempertaruhkan keluarga Shao? Untuk seorang sampah seperti dia, apa itu sepadan? Wang Chenrui, kamu sebaiknya khawatirkan dirimu sendiri dulu. Kaiyue Group, hadiah sudah sampai. Kaiyue Group mengirim orang untuk memberikan hadiah. Apa mungkin? Tidak mungkin, ini pasti kebetulan. Li datang dengan megah, membuat saya merasa terhormat. Tidak usah sungkan Tuan Shao, tidak perlu terlalu sopan. Saya hari ini mewakili Presiden Grup Kaiyue untuk memberi selamat ulang tahun kepada Anda. Sekalian ingin berterima kasih karena memiliki cucu perempuan yang begitu luar biasa. Ini semua atas perintah CEO Shen, Pak Li. Anda datang tepat pada waktunya. Wajah asli penipu ini akan segera terungkap. Apakah Anda akan terus menutupinya, penipu? Pak Li, sampai saat ini Anda tidak boleh terus tersesat. Orang ini adalah penipu yang mengaku sebagai CEO Shen. Dan rekaman Tuan Wu tadi adalah buktinya. Mengaku sebagai CEO Shen. Kalian semua benar-benar membuat saya tercengang. Shen Kuo, kamu yang tidak tahu menyesal, lihat hari ini. Bagaimana saya menghajar kamu pergi. Tuan Wang, Wang Chenrui ini sudah ketiga kalinya kan? Apakah kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati? Bukan, Pali, saya selalu membantu. Bawahan Li Qingyun menghadap CEO Shen. Bawahan Li Qingyun menghadap CEO Shen. benar-benar CEO Shen. CEO Shen, saya terlambat, mohon hukuman. Kamu datang tepat waktu, kalau tidak, bagaimana saya bisa melihat pertunjukan bagus ini? Ini kesalahan saya hari ini, saya pasti memberi Anda penjelasan cepat berlutut. Jika tidak berlutut keluarga Wang di Jiangzhou, tidak perlu ada lagi tidak. Keluarga Wang tidak boleh ada masalah. Keluarga saya pasti tidak boleh ada masalah. Semua karena kamu wanita jalang. Ayo, bantu mereka berdua berlutut. CEO Shen, saya salah Anda. Anda very kilyarga, Wang kesempatan lagi. Tidak lebih dari 3 kali kamu sudah mengganggu saya 3 kali. Menurutmu aku akan melepaskanmu? Li Qingyun, menurutmu bagaimana cara menghukumnya? Keluarga Wang mencari kematian sendiri. Pak Li, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar mengkhianati Kaiyue? Jangan ngawur. CEO Shen masih di sini, bicara hati-hati. Apa sebenarnya caramu membuat Li Qingyun sangat patuh padamu? Aku benar-benar meremehkanmu. Tuan Wu, Pak Li sudah membuktikan. Perkataan Tuan Shen, kamu masih mau berkelahi di sini. Berantem. Saya masih punya cara untuk membuktikan dia penipu. Wu Shao, kamu masih punya cara apa lagi? Cepat keluarkanlah. Karena kamu begitu percaya diri, ayo. Biarkan aku lihat kamu mau berbuat apa lagi.
Kamu ini ngapain HP kamu bisa bedain asli atau palsu ya? Aku jujur saja bilang padamu. Baru saja ayahku di luar negeri mengirim pesan. Dia sudah bertemu dengan Shenzong yang asli. Ini buktinya. Dan juga aku sudah kirim fotomu ke ayahku. Kebenaran akan segera terungkap. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Kalau kamu tidak minta maaf ke Shenzong, keluarga Wu akan hancur. Kalian jangan banyak bicara. Tunggu sampai Shenzong yang asli datang. Aku lihat bagaimana kamu menjelaskan keluarga Wu benar-benar hancur. Hoho, telepon ayahku datang. Kali ini aku lihat bagaimana kamu menutupi kebohongan ini hari ini. Aku akan buat semua orang tahu. Apa yang Wu Huayu katakan itu benar. Halo ayah, kamu ini brengsek. Kamu tahu kamu sudah buat masalah besar untuk keluarga Zhao ayah. Kamu kenapa marah besar begitu ayah? Kamu sudah berbuat apa? Kamu tahu kamu sudah menyinggung siapa? Ayah, maksudmu apa? Orang ini adalah Shenzong. Selesai. Keluarga Wang hancur di tanganku. Sayang, Bai Xing, jangan main-main. Kamu yang pilih, jangan menyesal. aku tahu. Li Qingyun 1 menit. Buat keluarga Wang bangkrut. Biarkan pasangan brengsek ini hancur sendiri. Ayo bawa mereka keluar. Cheng Guo, kamu berani begitu padaku, aku tidak akan melepaskanmu. Shenzong, lepaskan aku, beri aku kesempatan lagi Shenzong. Wu Huayu sekarang giliran. Kita berdua yang berurusan. Aku ternyata jadi penjahat di keluarga kami. Wu Huayu, Shenzong, kami sudah kasih kamu kesempatan. Kamu baik-baik saja, Shen Kuo. Kamu benar-benar licik. Kamu main trik di depanku ya. Kamu main trik di depanku, ayo. Seret dia juga keluar, jangan bergerak, jangan sentuh aku. Lepaskan aku, kau pasti akan mendapat balasan. Kau tunggu saja, tunggu saja. Tidak menyangka suami putriku ternyata. Pemimpin Shen ini adalah keberuntungan yang didapat selama beberapa generasi, hahaha. Mr. Shen, maaf sekali. Aku meminta maaf atas nama ibuku dan adikku kepada Anda. Ah, sudah cukup. Aku Shen Kuo bukan tipe orang yang suka mempermasalahkan hal kecil. Oke. Presiden Zhen Group, kita ada masalah besar. Apa yang terjadi, Li Qingyun? Kau tidak bercanda kan? Keempat pemegang saham itu adalah teman lama kakakku. Kalau aku muncul, bukankah semuanya akan terbongkar? Tapi mereka sudah sampai di Jiangzhou kemungkinan dalam 2 hari ini. Semua desas-desus itu sudah didengar. Jika kita masih menggunakan cara yang dulu di luar negeri, pasti Dewan Direksi akan curiga. Shen Chuan ini hal besar seperti ini tidak memberitahu Dewan Direksi. Jangan-jangan dia tidak akan kembali. Presiden mungkin punya rencananya sendiri. Biarkan dulu, pokoknya kalau Shen Chuan tidak kembali, aku tidak akan menemui mereka dan juga Mr. Shen. Anda yang urus dulu masalah ini. Oke Paman Shen, aku pergi dulu. Mr. Shen, kenapa Manager Li terlihat panik? Apa ada masalah? Ah, itu. Neneknya besok menikah, tidak usah dipedulikan. Nona Zhao, kau datang terburu-buru. Pasti ada urusan lagi kan? Tidak heran bos besar grup Hyatt. Pikiran kecilku ini langsung ketahuan. Jangan basa-basi lagi, katakan saja. Kalau begitu aku langsung saja. Kongres Hyatt kan sebentar lagi. Sebelumnya atas undangan Anda. Keluarga Zhao bisa ikut serta, hanya saja keempat pemegang saham Hyatt tiba-tiba ingin bertemu denganku. Membuatku bingung, tidak tahu. Bisakah saya mengundang Anda untuk menemani saya? Lagi-lagi keempat pemegang saham, sepertinya dia dan Li Qingyun membicarakan hal yang sama, masalah Kongres Hyatt. Kenapa Li Qingyun tidak memberitahuku? Jangan-jangan ada yang disembunyikan. Mr. Shen. Ah, kalau 4 pemegang saham utama ingin bertemu denganmu, aku pasti tidak bisa pergi. Kalau aku pergi hanya akan menambah masalah, aku juga ada urusan lain. Aku pergi dulu ya, dadah. Baiklah, dadah. Pak Zhao ini Pak Shen. Kenapa tiba-tiba menolakmu? Dia pasti bukan menolak aku. Dia mungkin punya rencana sendiri. Sekarang semua orang sudah tahu identitasnya. Tapi aku masih merasa dia penuh misteri. Entah apa lagi yang akan dilakukan pria ini padaku. Grup KYW hari ini benar-benar dalam kondisi genting. Harga saham anjlok, para pemegang saham di depan gerbang sudah tidak tahan dan mulai memprotes. Kami akan terus mengikuti bagaimana badai ini akan mereda. Mobil ini menipu kami. Kembalikan uang kami.
Kalian ini penipu. Pak Shen, bisnis luar negerimu gagal, harga saham jatuh drastis. Apakah kamu sudah terjebak dalam kesulitan? Kamu tidak punya uang, kejar dia. Uang kami bukan dari angin, kalian ini penipu. Kami bangkrut karena membeli saham, kalian tenang. Segera kembalikan uang kami kepada kami, mohon tenang. Grup KYW tidak akan tinggal diam melihat situasi ini. Kami akan memberikan jawaban yang memuaskan kepada kalian. Memuaskan? Siapa yang akan mengganti kerugian kami? Semuanya jangan berdebat lagi, semua orang yang hadir hari ini. Saham kalian Grup Zhao kami akan membelinya semua dengan harga asli. Benarkah? Kalau mau menjual segera datang ke Grup Zhao. Di sana akan ada orang yang membantu menangani. Aku percaya padamu sekali ini. Yue, terima kasih. Tidak apa-apa, yang terpenting sekarang adalah menemukan solusi untuk masalah ini. Yue, kamu menggunakan uang keluarga Zhao untuk membersihkan masalah mereka. Lalu bagaimana dengan keluarga Zhao? Apa hubungannya dengan keluarga Zhao? Jujur saja, aku sudah mengubah semua uang tunai di rumah menjadi saham. Dan sahamnya ternyata sampah. Apa kamu? Ngapain beli ini? Masalah ini hanya sementara, segera akan terselesaikan. Enak saja bicara, bagaimana kalau masalah tidak terselesaikan? Kami menaruh harapan pada dirimu karena percaya padamu. Ini hasil yang kamu berikan kepada kita. Zhao Yushuan, jangan ngomong sembarangan, keputusanmu sendiri. Siapa yang kamu salahkan? Jangan pikir kita tidak tahu apa-apa. Saham turun drastis dalam semalam, bukan penipu. Dia bilang keluarga Shen akan hancur. Kamu datang ke sini, Grup KYW sekarang susah sendiri. Kamu masih saja bodoh membantu mereka membersihkan kekacauan. Pandanganmu sempit, masalah ini di mataku tidak ada apa-apanya. Jangan sombong, kamu sendiri susah sekarang. Cepat cari lubang untuk bersembunyi, ingat kamu pernah membantu kakakku. Kami tidak akan menghitung kerugian keluarga Zhao denganmu. Zhao Yushuan, kamu diam. Mr. Shen bukan orang seperti itu. Sadar dong karena kejadian tadi Grup KYW. Kehilangan 300 miliar, jangan bicara menyelesaikan masalah. Bisa bertahan malam ini saja sudah sulit. Benar-benar tidak tahu diri meskipun Grup KYW jatuh. Hei Li Zong, kamu cuma karyawan, bisakah kamu menempatkan posisimu dengan jelas? Kamu semua diam meskipun KYW jatuh. Saya akan berdiri bersama Mr. Shen sampai akhir. Apa yang kamu berikan kepada putriku? Kalau kamu sayang dia, jangan membebaninya. Kalau kamu membebaninya, hati nuranimu tenang. Kalian tenang, saya tidak akan membebani Yue. Selama saya ada Yue, tidak akan jatuh. Benar-benar lucu. Sampai sekarang, kamu masih berani bilang begitu, saya benar-benar meremehkan kemampuanmu berbohong, Wu Huayu. Kamu datang ke sini mau cari masalah lagi. Li Zong, saya korban lo. Percaya pada Grup KYW, tapi siapa sangka hasilnya. Seperti ini kerugian kalian akan saya ganti. Kamu benar-benar pandai bermain. Di depan satu, di belakang lain, bagaimana dengan para investor? Siapa yang akan mengganti mereka? Investasi memang ada risikonya, kamu mau apa lagi? Kalian benar-benar pandai bermain standar ganda. Yue, kamu lihat tidak? Orang seperti ini pantas kamu pertahankan. Apa hubungannya denganmu? Itu urusanku sendiri. Yue, Wu Zong juga memikirkanmu. Kamu masih terlalu naif. Saya kasih tahu kalau KYW jatuh, dia akan jadi orang miskin. Kamu bermimpi saja. Pak Shen, mari kita pergi. Pak Wu, jangan marah ya. Pergi. Silakan menikmati. Terima kasih. Pak Shen menghadapi krisis seperti ini masih bisa tenang, sungguh mengagumkan. Panik tidak menyelesaikan masalah, kita harus mencari jalan keluar. Apakah Anda sudah punya solusinya? Fluktuasi pasar saham hanya fenomena permukaan, masalahnya ada di dalam. Mereka lupa jaringan global KYW bukan hanya hiasan. Jauh lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Pak Shen. Pak He dari grup Huazhong, kenapa dia ada di sini? Saya yang mengundangnya. Anda. Bos, lama tidak bertemu. Dia memanggilmu bos. Ini pasti istri bos, ya senang bertemu. Mata Anda masih setajam dulu. Sudah lama di luar negeri sampai lupa aturannya. Lepaskan tanganmu. Cuma bercanda kok, tidak menyangka. Dulu Anda pergi tanpa kabar, sekarang jadi pahlawan di balik layar KYW. Apa yang Anda alami selama ini? Ceritanya panjang, nanti saya ceritakan kalau ada waktu. Masalah kecil ini, KYW bisa selesaikan sendiri.
Jangan berbelit-belit, langsung saja. Mau bantu saya atau tidak? Pak Shen, perkataan Anda adalah perintah Huazhong bisa seperti sekarang. Bukankah semua berkat Anda? Cepat periksa berapa saham Kaiyue turun hari ini. Ganti 2 kali lipat, langsung transfer ke rekening Kaiyue. Pak He memang kaya raya dan royal. Ngomong-ngomong, tugas yang saya beri sudah selesai. Saya pura-pura setuju dulu, nanti bagaimana operasionalnya. Terserah Anda yang menentukan. Beberapa orang tua itu pikir sudah dapat pelindung. Sekarang tinggal lihat bagaimana mereka mengakhiri ini. Orang yang Anda kirim ke luar negeri saya sudah temui, awalnya saya bingung. Tapi setelah bertemu dengannya saya baru mengerti. Kenapa Anda begitu mempercayainya? Sudah, Anda pulang dulu, besok datang lagi. Nikmati pertunjukan bagus ini. Pak Shen, Pak He. Kenapa dia begitu hormat pada Anda? Karena grup Huazhong adalah ciptaan saya, hanya saja saya merasa hidup terlalu membosankan. Jadi saya memilih untuk pergi dengan tangan kosong. Benar atau tidak, kok aku sebelumnya nggak pernah dengar kamu cerita kamu masih punya berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan dari aku. Coba tebak deh. Semuanya sudah diatur hari ini. Pertunjukan ini berkaitan dengan naik turunnya keluarga Wu. Kamu jangan sampai merusak pertunjukan ini. Ayah, tenang aja. Kali ini aku jamin gak bakal ada masalah. Baik, dari hari ini keluarga Wu akan bangkit jadi penguasa. Shen Kuo merebut wanita aku. Buat aku sampai begini, aku jamin gak bakal biarin dia enak. Dia datang nih. Hari ini mood kamu bagus ya, aku kira kamu gak berani datang. Soalnya dalam semalam kamu kehilangan triliunan. Kamu gak sakit hati? Kamu sedang menguji ingatan aku ya? Ini kan kantor perdagangan Kaiyue. Kalau aku nggak datang, siapa lagi yang berhak? Tentang kerugian yang kamu bilang. Aku nggak ingat ada hal seperti itu. Keluarga Shen kan kaya besar, uang segitu. Biarin aja para investor yang tanggung jawab. Wu Huayu, kamu ngomong apa sih? Bukan Yue, kamu kenapa begitu membelanya, kamu tahu nggak? Dia selama ini bohong sama kamu. Aku mau tanya sama kamu, Tuan Shen. Dia bohong apa sama aku? Yue, Mama, kamu ngapain sih? Kak, kita sudah tahu semuanya, kamu harus jauh dari penipu ini. Jangan sampai dia merusak keluarga Shao kita. tadi malam tuanmu lihat langsung Shen Kuo itu penipu. Dia bukan direktur Shen. Kamu ngomong apa sih, nggak nyambung? Nggak nyambung, oke. Aku tanya langsung aja, Tuan Shen. Apa kamu masih ingat pertemuan sama ayah aku di luar negeri waktu itu? Tentu saja nggak ingat. Aku tahu kamu bakal bilang nggak ingat. Aku kasih tahu alasannya, karena orang yang ketemu sama ayah aku waktu itu bukan kamu. Aku cuma nggak mau ingat. Kalau bukan karena bisnis luar negeri keluarga Wu, nggak bakal ada hak buat ngobrol sama aku. Kamu ini ngaco aja. Semua tenang dulu. Kita bukan mau bikin masalah, kita cuma mau ungkap kebenaran biar nggak ada yang terbohongi oleh penipu ini. Wu Huayu, kalau ini yang kamu sebut sebagai taktik, maka aku benar-benar kecewa. Jangan kira kamu hari ini semuanya sudah selesai. Kalau begitu tolong berikan lebih banyak trik baru, kalau tidak, gimmick kecil seperti ini benar-benar tidak layak dilihat. Lihat, orang-orangku akhirnya datang. Kami ayah dan anak masih berniat memberikanmu sedikit muka. Tidak disangka kamu tidak tahu berterima kasih. Sekarang keempat pemegang saham besar sudah datang. Mau lari kemana lagi? 3 bos, kalian semua datang ya. Anak ini terlalu licik, sampah. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Kalian berempat benar-benar pandai berlagak ya. Datang lebih lambat dariku, apa kalian ingin merebut posisi menjadi bos utama Kaiyue? Ada apa, langsung bicara di sini saja. Bos Shen, Anda salah paham, kami hanya membahas tentang penguapan dana miliaran grup tadi malam. Apa rencana Anda untuk memberikan kami penjelasan? Aku bilang berapapun yang bisa kubakar akan kubawa kembali 2 kali lipat untuk grup. Kamu bicara senaknya saja, toh ucapanmu tidak pernah perlu bertanggung jawab. Sepertinya kalian punya banyak keberatan padaku ya. Mana berani kami berkeberatan, hanya saja bisnis dalam dan luar negeri bermasalah terus. Bos Shen, apakah Anda harus memberikan kami penjelasan? Penjelasan? Aku malah ingin bertanya padamu. Bagaimana kamu akan menjelaskan padaku? Aku malah ingin bertanya pada kalian, bagaimana kalian akan menjelaskan padaku? Jelaskan apa, toh setiap langkah Kaiyue ada yang mengendalikan. Jangan bilang masih ada rahasia yang belum kalian beritahu pada kami.
Badai pasar saham tadi malam Tuan Shen yang menyelamatkan situasi. Kalian buta ya? Menyelamatkan situasi, kalian berdua sedang bermain sandiwara. Menganggap kami bodoh ya tadi malam. Jelaslah grup Huazhong melihat wajah kami. Baru membantu Kaiyue mengisi lubang besar itu. Wajah kalian benar-benar lucu. Kami dan bos He dari Huazhong. Hubungannya sangat erat. Kemarin bukan kami. Kaiyue akan hancur, ini semua salahmu. Baik, apa kesalahanku? Jujur saja. Kalau kamu sok-sokan, aku juga malas bersikap sopan. Kamu penipu, kamu telah merusak grup Kaiyue. Kamu penipu. Kamu telah merusak grup Kaiyue. Semua apa kalian tidak salah paham? Pemimpin Kaiyue mana mungkin sembarang orang bisa meniru? Atau kalian bilang begitu apa ada tujuan buruk? Kami berempat setia pada Kaiyue. Semua orang tahu itu. Kurasa orang yang punya niat jahat adalah Tuan Shen kan? Kerugian tadi malam memang membuat semua orang salah paham. Tapi itu sudah lewat, aku harap semua orang jangan membahasnya lagi. Kamu bilangnya mudah urusan grup Kaiyue kami. Bukan urusanmu untuk ikut campur Nona Zhao. Aku ingatkan sekali lagi, orang di sampingmu ini bukan orang baik-baik. Jangan sampai dimanfaatkan. Kurasa Anda terlalu khawatir, dan meskipun Tuan Shen ingin memanfaatkanku, aku rela. Bicara banyak juga percuma kalau kalian anggap aku palsu, tunjukkan buktinya. Kalau tidak hanya omong kosong. Bagaimana meyakinkan semua orang? Semua. Ini buktinya. Semua. Ini buktinya. Jangan kira kami di grup Kaiyue tidak punya orang, baru saja kamu pergi. Kami langsung dapat kabar. Tuan Shen yang asli masih di luar negeri, sedangkan kamu hanya penipu yang mau memperdaya kami. Pantas grup Kaiyue akhir-akhir ini kacau. Ternyata ada orang yang diam-diam mengacau. Orang ini mau menghancurkan Kaiyue ya? Kalian yang menuduh dan memfitnah, kemampuanmu sungguh mengagumkan. Untung kami cepat tahu kalau tidak kekaisaran grup Kaiyue hancur di tanganmu. Sekarang masih tidak mengaku. Tentu tidak mengaku. Sudah tahu kamu tidak akan mudah menyerah. Tapi kami berapa orang? Juga bukan orang sembarangan. Shenzong. Di dada ada tahi lalat merah, berani tidak biar kami lihat. Tutup-tutup apa? Ayo biar kami lihat. Iya, biar kami lihat. Permintaan kalian keterlaluan juga. Udah tahu kamu tidak berani. Keren banget, bener-bener keren. Mr. Shen, Aku yang kurang hati-hati, kalian demi membongkar aku, sampai mikirin banyak cara. Anak muda sekarang kamu tidak bisa pura-pura lagi kan? Baiklah, aku akui aku memang bukan Shenzong yang kalian maksud. Aku akui aku memang bukan Shenzong yang kalian maksud. Ini sebenarnya bagaimana kamu ngomong apa? Apa kamu ngomong ngawur? Benar kan kakak ipar kamu mau mengakui ini semua? Fakta ya fakta, aku tidak pernah lihat. Apa itu 4 pemegang saham, apalagi kenal kalian semua. Yue, kamu dengarkan ini dia. Wajah asli anak muda ini seorang penipu. Seorang pecundang yang bergelut di lapisan bawah masyarakat. Sekarang kebenaran terungkap, sepertinya kami harus berterima kasih. Karena kejujuranmu. Sama-sama kalian semua sudah merencanakan. Langkah demi menguasai KAI. You Group kan? Hahaha. Nggak nyangka kamu. Lumayan juga sayangnya. Yang palsu tidak akan pernah jadi asli, aku sudah berada husinua pemegang saham. Shenzong menyalahgunakan pengganti membuat KIU Group mengalami kerugian besar hari ini. Kami berempat mewakili rapat pemegang saham resmi mengajukan mosi tidak percaya kepada Shenzong. Mau menguasai KIU Group kalian? Masih jauh. Anak muda sekarang kamu di sini. Masih mau ngomong apa lagi, masih punya muka buang angin di sini. Muka. Tanpa aku KIU bisa seperti sekarang kalian semua. Perbuatan kotor kalian, utang luar negeri. Krisis saham, semua itu rencana kalian kan? Ya emang gimana buat mereka. Itu MAH biasa aja, sedangkan kamu seorang penipu. Siapa yang percaya omonganmu? Udah kalian akui aja. Shen Kuo, sekarang kamu sudah buntu. Identitasmu sudah terbongkar. Apalagi Shen yang asli. Sudah berada di luar negeri. Tidak bisa kembali kali ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku tidak membutuhkannya hari ini, tidak ada yang bisa menjamahku sedikit pun. Kamu si penipu. Masih berpura-pura di sini. Kamu mungkin tidak tahu seberapa seriusnya situasi ini. Kamu tidak hanya merusak grup Kaiyue tetapi juga merugikan kepentingan kami. Orang seperti ini tidak boleh dibiarkan, harus diusir. Harus mengusirnya untukku.
Dia tidak hanya menyakiti putriku tetapi juga menghancurkan seluruh keluarga Zhao kami. Usir, usir. Usir. Kalian terlalu naif. Kalian pikir dengan begini bisa membuat Shen Kuo jatuh terpuruk meskipun aku terbongkar. Kai Yue akan selalu milik keluarga Shen dan kalian. Ditakdirkan gagal, Kai Yue akan selalu milik keluarga Shen dan kalian ditakdirkan gagal. Hahaha. Di belakang kami ada grup Huazhong. Raksasa bisnis dengan kecepatan ini. Grup Huazhong akan segera menginjak-injak Kai Yue saat itu. Kami akan mengambil alih Kai Yue. Grup akan semakin maju dan tidak akan ada lagi penipu seperti kamu. Mungkin akan membuat kalian kecewa lagi. Grup Huazhong dibangun oleh tanganku sendiri dan He Hanjun. Hanya anak buah kecilku. Dibangun oleh tanganmu sendiri, kenapa tidak bilang? Kamu adalah He Hanjun sendiri, hahaha. Sungguh tidak tahu diri, di dunia ini hanya ada dua jenius bisnis. Bisakah kamu bicara sembarangan di sini? Sedang kakap anak ini tidak boleh dibiarkan. Kalau tidak rencana kita akan gagal, ayo. Lemparkan dia Kilyar Shenkuo. Nanti kalau He datang dan mendengar apa yang baru saja kamu katakan, apa yang akan dia pikirkan, aku yakin. Ini mungkin pertemuan terakhir kita. Wu Huayu, aku sarankan kamu diam. Jangan cari masalah untuk dirimu sendiri. Identitasnya sudah terbongkar, kamu masih membelanya. Aku tidak membelanya, aku membelamu. Wah, ramai sekali. Tampaknya aku ketinggalan banyak acara seru. He Zong, kedatangan Anda sungguh membuat Kai Yu berbinar-binar, jangan terlalu sopan. Aku hanya datang untuk melihat keramaian, melihat pesta besar Kai Yu. He Zong, Anda adalah pinalamat kami. Bagaimana mungkin kami tidak menghormati Anda pinalamat? Kita hanya punya sedikit hubungan saja, He Zong. Kalau bukan karena Anda bertindak tepat waktu kemarin, kerugian Kai Yu akan besar. Semuanya karena si penipu itu. Kami tidak akan sampai seperti ini ulangi lagi. He Zong, saya anjing Anda. Anda benar-benar menggonggong, He Zong. Apakah Anda salah paham? Hanya dengan kalian pantaskah membuat kami? Grup Huazhong membayar, aku memang pernah berjanji. Jika Kai Yu dalam kesulitan, aku akan membantu. Tapi aku tidak akan membantu kalian empat sampah, He Zong. Jangan marah pada kami. Sungguh seperti katak dalam tempurung. Selalu tidak bisa melihat kebenaran. Kenapa kamu masih di sini? Apa kamu punya hak bicara? Tampaknya kalian punya masalah besar dengannya. He Zong, jangan salah paham kami. Ternyata kalian semua melihatku seperti ini. Baiklah, aku akan memberitahu kalian. Aku adalah pengganti Shen Zong. Aku adalah orang yang kalian sebut penipu. Ternyata begitu, kalian memang sekelompok. Bodoh, apa maksudnya ini? Kalau kalian punya masalah dengannya, maka aku juga punya masalah dengan kalian. He Zong, dengarkan aku. Anak ini ahli tipu. Anda harus sangat berhati-hati siapa kamu. Berani menghalangiku. He Hanjun sudah marah, jangan libatkan keluarga Zhao. Ibu kamu tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak peduli pokoknya. Dia bahkan berani memukul 4 pemegang saham besar. Apalagi kamu. He Zong, dengarkan aku. Anak ini baru saja membicarakan Anda di belakang. Benarkah aku ingin mendengarnya? Dia bilang Anda adalah pengikutnya. Benar. Aku memang bilang begitu, sayangnya. Tidak ada yang percaya. Omong kosong. He selalu sosok hebat, mana mungkin kau yang menghinanya. Silakan duduk, bos. Hanjun, beritahu mereka. Apa yang kukatakan benar atau tidak? Benar, aku adalah bawahan si palsu yang kalian sebut. Apa yang terjadi, kakak ipar? Apa yang kau katakan semuanya benar. Berapa banyak lagi rahasia Shen Kuo ini? Hi, apa kau tidak salah, dia sudah mengaku. Kalau dia adalah pengganti Shen, kenapa tiba-tiba jadi orang Huazhong? Kalian tidak tahu jenius bisnis 10 tahun lalu adalah si palsu yang kalian sebut dia. Yang mendirikan grup Huazhong, dan kalian tidak punya mata keberadaannya di grup Kai Yue. Adalah keberuntungan kalian kalau bukan. Karena menghormati bos, aku akan senang melihat grup Kai Yue hancur berkeping-keping. Sekarang kalian masih meragukan apakah aku yang membuat Kai Yue terjebak dalam krisis. Kurasa yang punya niat jahat adalah kalian. Karena kau orang Huazhong, maka tidak bisa lepas dari kecurigaan. Kalau tidak, bagaimana bisa menyusup ke dalam Kai Yue?
Siapa yang bilang aku orang Huazhong? Meskipun Huazhong didirikan olehku, tapi aku sudah melepaskan diri sekarang. Aku adalah pemegang kendali Kaiyue. Omong kosong, buktinya jelas. Kau hanya si palsu. Identitasku bukan kau yang menentukan. Benar urusan Kaiyue. Sama persis. Ternyata ada dua Shen, tidak heran Li. Selalu memanggilmu paman kedua. Nona Zhao, bukankah kau sudah menyadarinya? Aku memang sudah curiga, tapi ketika melihatnya, masih merasa tidak percaya. Kalian berempat seperti patung melihat Shen. Tidak ada reaksi sama sekali. Leluconmu ini terlalu berlebihan. Perbuatanmu ini sama sekali tidak menghargai kami. Kalian berempat tidak layak di mataku. Kalau begitu katakan padaku. Kalau kau Shen, lalu siapa dia kalian berdua? Siapa Shen yang sebenarnya? Siapa bilang Kaiyue hanya punya satu Shen? Sampai sekarang sulit membedakan yang asli dan palsu. Kau mau kami percaya? Kaiyue punya dua Shen, ini sungguh menggelikan. Tanyakan lagi seberapa bisa dipercaya kata-katamu. Percaya atau tidak, aku tidak perlu menjelaskan padamu. Aku datang hari ini. Untuk membuat masalah untuk kalian. Kau bertindak sendiri. Mencari pengganti untuk menipu kami. Kau tahu siapa dia? Dia adalah pendiri Huazhong. Saya lihat kalian tidak punya niat baik. Kalau bukan karena Tuan Dua turun, tangan Kaiyue sudah hancur di tangan kalian. Apa maksudmu Tuan Dua? Apa maksudmu Tuan Dua? Kak, sampai sekarang ini jangan buang waktu bicara dengan mereka. Kak, kalian berdua kembar. Tidak heran tidak ada tanda-tanda operasi plastik. Benar apa yang kalian sebut sebagai pemberontak. Adalah saudara kembaranku. Dia bukan hanya pendiri Huazhong, tapi juga orang yang kuajak untuk mengambil alih Kaiyue. Sementara aku fokus ke luar negeri untuk menyelidiki kebenaran di balik krisis ini, begitu ya? Puncak keluarga Shen selalu dikendalikan oleh kalian berdua. Kalau nilai perusahaan menurun, investasi bermasalah, itu semua salah kalian. Kau benar-benar tak kenal lelah mencari masalah ya. Tapi kalian salah. Sejak Kaiyue didirikan, aku selalu memegang kendali sendirian berkat ulah kalian. Mengacau sebesar ini. Kami berdua bersaudara. Menertawakan kalian berdua. Apa hubungannya dengan kami kalau bukan karena Tuan Dua yang berhasil memperbaiki keadaan dan merancang jebakan untuk menyingkap kalian para menyelamatkan reputasi Kaiyue kembali. Masih bisa berdiri di sini bicara panjang lebar. Li Qingyun, jangan sembarangan bicara begitu. Apa yang telah kami lakukan meski kami bersalah? Tadap tidak sebarak mereka berdua yang menepusinua orang. Mengundang serigala masuk rumah, jelas-jelas kalian berempat. Orang tua itu duluan mendekati saya, minta saya membantu kalian merebut kekuasaan. Sekarang masih berani memberontak, sungguh tidak tahu malu. Presdirjen meskipun harus menyelesaikan urusan bisnis di luar negeri, tidak perlu merahasiakannya dari kami. Meminta dia menggantikan posisi pimpinan grup, jelas. Kau tahu dia tidak layak menjadi pemimpin Kaiyue. Hanya ada satu pemimpin Kaiyue dan dia tidak pantas. Itulah kesalahanmu. Siapa bilang aku tidak punya kualifikasi, Li Qingyun? Tunjukkan pada mereka. Meskipun dulu pemilik menyerahkan Kaiyue kepada Presdirjen Chuan untuk dikelola, namun sahamnya dibagi 21, bagian dipegang sendiri. Satu bagian lagi dipegang oleh Kaiyue. Saham yang dipegang Kaiyue ini, pemilik aslinya adalah Tuan Dua. Kalian berempat gabungan sahamnya. Tak sampai setengah dari ini. Sekarang katakan padaku, apakah Tuan Dua punya hak untuk menguasai Kaiyue? Ayah ini. Kayaknya gak kuat lagi. Ayo kita pergi, tunggu apa lagi? Ayo kita pergi. Hei Wu Huayu, bukannya kamu bilang ini terakhir kalinya kita ketemu, kenapa buru-buru pergi? Ayo kita hitung-hitungan. Anda Tuan Shen, saya salah. Tolong kasihani, saya maafkan keluarga Wu kami. Orang Wu ini aku sudah kasih kesempatan, tapi kamu malah berulang kali mau bunuh aku. Kamu bilang, aku punya alasan apa untuk maafkan kamu? Orang tua memalukan ini. Ini semua gara-gara anak durhaka ini. Saya akan suruh dia sujud minta maaf. Tunggu saya pulang. Saya akan didik keras binatang. Ayo cepat sujud. Sujud. Ini tidak mungkin. Keluarga Wu kami akan sukses. Kamu gila, kalian semua gila. Kamu juga gila, semua gila, nak kamu. Gila. Yue, kita akan selalu bersama ya Yue. Yue, aku cinta kamu Yue. Orang bawa ayah dan anak Wu ini pergi.
Diusir dari Jiangzhou, siapa yang berani bantu mereka? Bertentangan dengan Kai Yue, oke. Aku akan bunuh kalian. Selanjutnya, Giliran kalian. kamu mau apa? Kita berempat ini adalah pejabat senior grup Kai Yue. Tanpa kami, grup Kai Yue tidak akan sampai sejauh ini, benar. Tapi kalau salah harus dihukum. Salah apa? Barusan kalian kan sudah mengaku sekarang. Kenapa tidak berani jujur? Semua ada saksi. Mereka berempat ini kompak semaunya. Sama seperti Hama di Kaiwei. Benar-benar kita semua dengar. Orang tua ini yang bilang kalau yang kedua adalah pengganti. Kalau tidak, kita tidak akan tertipu. Benar, kalian berempat sungguh tidak tahu malu. Bagaimana bisa ada sampah seperti kalian di pimpinan Kai Yue? Aku tanya sekali lagi, kecelakaan bisnis di luar negeri. Apakah kalian yang lakukan? Aku juga tanya sekali lagi. Krisis saham kemarin malam. Apakah kalian yang lakukan? Aku sarankan kalian mengaku saja kalau tidak. Dengan bukti yang kami punya cukup untuk membuat kalian. Menggoreng diri di Pendra selamanya dua Shenzong. Kami sudah lama terpesona, tidak menempatkan diri dengan benar. Hingga melakukan kesalahan besar ini, kami berjanji. Tidak akan ada lagi kesalahan berikutnya. Masih ingin ada kesempatan berikutnya. Aset bernilai ratusan juta ini, apakah kamu bisa menggantinya? Kami akan mengorbankan segalanya untuk menggantinya. Kami akan mengorbankan segalanya untuk menggantinya. Pasti akan menggantinya. Uang kalian saya tidak peduli. Lee Qingyun lakukan segala cara. Bekukan akun keempat orang ini, sebarkan berita hari ini ke seluruh lingkaran bisnis ini. Saya akan membuat keempat orang ini seumur hidup tidak bisa mengangkat kepala. Akhirnya semuanya selesai. Baiklah. Saya juga harus pergi. Kamu mau pergi kemana? Nah, ini kontraknya, kamu simpan baik-baik. Dari hari ini saya akan benar-benar meninggalkan Kai Yue. Kita bersaudara memimpin Kai Yue. Pasti akan tak terkalahkan. Kak, kejadian selama ini. Saya juga tidak akan mengejar lagi, baik kamu pergi berlibur atau menangani krisis Kai Yue. Karena kamu yang mendirikannya. Kamu adalah orang yang harus maju mundur bersama, apalagi jika Kai Yue mendominasi, kamu pasti akan bosan. Maksudmu? Benar, saya akan kembali ke Huazhong. Dengan sikap penantang menghadapi Kai Yue. Saya yakin tidak lama lagi Huazhong akan berdiri sebagai raja di puncak dunia bisnis ini. Jadi, kamu harus hati-hati. Baik, kita akan bertemu di puncak. Aduh, kalian berdua nanti saja ngobrol. Saya sekarang sangat ingin tahu sebenarnya kalian berdua. Siapa yang menjadi menantu baik saya? Hahaha. Kamu ngomong apa sih? Maaf Nona Zhao, selama ini selalu menyembunyikan sesuatu darimu. Sebenarnya tunanganmu yang sebenarnya adalah kakak saya. Hari itu bertemu denganmu juga saya yang menggantikannya. Dan sekarang saya juga bukan Shenzong di surat pernikahan lagi, jadi kamu harus membuat pilihanmu. Tuan Shen, kamu tidak perlu banyak bicara. Sejak awal yang saya yakini adalah kamu. Saya sudah berkali-kali bilang apapun yang terjadi di masa depan, saya akan maju mundur bersamamu. Benar, sekarang aku secara sepihak mengumumkan pertunanganku dengan Zhao Yue dibatalkan.